Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 221000308. Izinkan saya di sini untuk membuat video untuk ujian akhir semester. Pertama, saya akan menjelaskan hal-hal dan prinsip tentang metode alternatif penyelesaian sengketa. Metode alternatif penyelesaian sengketa merupakan pendekatan yang berbeda dari litigasi konvensional yang melibatkan penggunaan mediator atau arbiter independen untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Berikut adalah rangkuman tentang prinsip-prinsip dan hal mendasar dari metode alternatif penyelesaian sengketa. Pertama, pihak-pihak yang berselisih harus bersedia untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Ini melibatkan sikap terbuka, komunikasi yang jujur, dan kemauan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kedua, MAPS menawarkan beragam metode, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan pendekatan lainnya yang memungkinkan pihak-pihak untuk memilih cara penyelesaian yang paling sesuai dengan sifat konflik dan preferensi mereka. Ketiga, pendekatan MAPS berfokus pada memahami kepentingan di balik tuntutan atau klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih. Ini memungkinkan untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Keempat, mediator atau arbiter harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih. Mereka bertindak sebagai fasilitator atau penengah yang objektif, membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa mempengaruhi keputusan. Kelima, proses MAPS seringkali lebih pribadi dan rahasia daripada litigasi konvensional yang dapat membantu pihak-pihak merasa lebih nyaman dalam berbagi informasi penting dan membuka diri terhadap kemungkinan solusi yang kreatif. Keenam, dibandingkan dengan litigasi, MAPS seringkali lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Ini karena menghindari biaya dan waktu yang diperlukan untuk persidangan di pengadilan. Ketujuh, kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses MAPS umumnya lebih tinggi karena pihak-pihak secara sukarela terlibat dalam pembuatan keputusan daripada diatur oleh putusan pengadilan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. BPSK adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah di setiap provinsi di Indonesia. Mereka menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia barang atau jasa, seperti klaim terkait produk cacat atau layanan yang tidak memuaskan. Pusat Mediasi dan Arbitrase Nasional Indonesia PMIN adalah lembaga independen yang menyediakan layanan mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan komersial di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI adalah lembaga independen yang bertugas menangani keluhan masyarakat terkait administrasi publik dan layanan publik di Indonesia. Mereka dapat menggunakan mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan sengketa antara individu dan pemerintah.
Pusat Restoratif Keadilan Indonesia PRKI adalah lembaga yang menyediakan layanan restoratif untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di Indonesia. Mereka menggunakan pendekatan restoratif, termasuk mediasi antara pelaku dan korban, untuk pelaku memulihkan hubungan dan memperbaiki kerugian. Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Dinas Tenaga Kerja di Indonesia juga menerapkan sistem alternatif penyelesaian sengketa APS untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Mereka menyediakan layanan mediasi, negosiasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya untuk membantu menyelesaikan konflik secara kolaboratif dan efisien. Ini memungkinkan kedua belah pihak menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan hemat biaya daripada melalui proses litigasi di pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan atas kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup. Apa itu Dinas Lingkungan Hidup? Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan pemerintah daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Dua asap dari pabrik yang menyebabkan polusi pada keadaan sekitar dan mengganggu aktivitas sehari-hari orang yang berada di sekitarnya. 3. Limbah B3 diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya. 3. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, contohnya limbah yang dibuang oleh pabrik perusahaan. 4. Air limbah domestik rumah tangga yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyelesaian di Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara yaitu, yang pertama, dengan cara mediasi upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam DLH mediasinya membutuhkan melakukan pertemuan sebanyak 5-7 minggu. Kedua, dengan cara negosiasi, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif biaya untuk menyelesaikan sengketa di Dinas Lingkungan Hidup. Biaya yang harus dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup DLH untuk mendaftarkan APS akselerasi bervariasi tergantung pada beberapa faktor, antara lain, bintang sengketa yang lebih kompleks, umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi, bintang jumlah pihak yang terlibat, bintang lama proses APS, namun secara umum, biaya APS untuk DLH dapat berkisar antara 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Biaya ini biasanya mencakup biaya pendaftaran, biaya mediasi, biaya honorarium. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih.